Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat semua? Alhamdulillah, Ibu yakin kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi dalam kesempatan kali ini. Kita akan belajar tentang makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya biasa disebut dengan adaptasi. Jadi, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Macam-macam adaptasi. Yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu cara untuk menyesuaikan bentuk tubuh agar sesuai dengan lingkungan. Adaptasi ini bisa dilihat secara langsung. Contoh, berbagai macam bentuk mulut pada serangga. Adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian tingkah laku terhadap kondisi lingkungannya. Contoh, paus dan lumba-lumba yang muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen. Adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian diri berdasarkan fungsi kerja organ tubuh terhadap lingkungannya. Contoh, adanya berbagai jenis perbedaan hewan berdasarkan jenis makanannya. Adaptasi bertujuan untuk 1. Memperoleh makanan. 2. Melindungi diri dari musuhnya. 3 jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, herbivora. Herbivora yaitu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya, kambing, sapi. Yang kedua, karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya, singa, kucing, dan lain-lain. Yang ketiga, omnivora adalah hewan pemakan segala, contohnya ayam dan bebek. Adaptasi hewan untuk memperoleh makanan. Yang pertama, adaptasi kucing, singa, dan harimau. Kucing, singa, dan harimau termasuk hewan karnivora. Mereka memiliki cakar dan gigi yang tajam sehingga mudah menangkap mangsanya. Adaptasi burung. Yang pertama, burung elang. Burung elang merupakan burung pemangsa daging. Paruhnya kukuh dan runcing untuk mencabik mangsanya. Kukunya berjari kukuh dan berkuku tajam untuk mencengkram mangsanya. 2. Burung kakatua merupakan burung pemakan biji-bijian. Bentuk paruhnya melengkung, pendek dan tajam, berguna untuk memecah biji-bijian. Bentuk kaki agak melengkung supaya mudah bertengger. Contoh burung yang bentuk kakinya melengkung adalah burung pelatuk dan burung kolibri. Ketiga, bebek. Paruh bebek lebar, pipih, dan berbentuk seperti sisir, berguna untuk menyaring makanan di lumpur. Kaki bebek berselaput yang menghubungkan antar jari-jari, sehingga mudah berjalan di lumpur dan berenang. Kaki selaputnya juga berfungsi sebagai dayung ketika berenang mencari makan. Bebek termasuk burung perenang. 4. Burung bangau. Paruhnya panjang dan besar sesuai dengan makanannya, yaitu ikan. Kaki burung bangau panjang, ramping, dan berselaput untuk mencegah terbenam di lumpur ketika mencari makanan. 5. Burung kolibri. Paruhnya kecil, runcing, dan panjang sehingga memudahkan untuk menghisap nektar di dasar bunga. Adaptasi pada serangga. 1. Mulut penggigit dan pengunyah, contohnya belalang. 2. Mulut penghisap, proboscis, contohnya pada kupu-kupu. 3. Mulut penusuk dan penghisap, contohnya pada nyamuk. 4. Mulut penjilat, contohnya pada lebah. 5. Mulut penyerap, contohnya pada lalat. Adaptasi pada laba-laba. Laba-laba beradaptasi dengan membuat perangkap berupa jaring, kemudian menggulung hewan yang terperangkap dengan jaringnya. Adaptasi pada ular. Ular berbisa membunuh mangsanya dengan menggigit dan mengeluarkan bisa racun.
Ular tak berbisa menangkap mangsanya dengan cara membelit tubuh mangsanya sehingga mati. Adaptasi unta mempunyai punuk sebagai cadangan makanan, lambung yang besar untuk menyimpan cadangan air, telapak kaki yang tebal untuk berjalan di atas padang pasir yang panas, bulu mata yang panjang untuk melindungi mata dari debu. Adaptasi hewan untuk menyelamatkan diri dari musuh. Yang pertama, adaptasi bunglon, kupu-kupu, dan belalang. Bunglon memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan merubah warna sesuai dengan lingkungannya. Belalang dan kupu-kupu memiliki kemampuan kamuflase atau penyamaran. Adaptasi kura-kura. Kura-kura memiliki tempurung yang keras. Bila dalam keadaan berbahaya, dia akan masuk ke dalam tempurungnya. Adaptasi cicak. Cicak memiliki kemampuan autotomi, yaitu kemampuan untuk memutus sebagian tubuhnya jika dalam keadaan bahaya. Adaptasi walang sangit. Walang sangit akan mengeluarkan bau yang menyengat. Adaptasi cumi-cumi. Cumi-cumi akan menyemprotkan tinta bila bertemu musuhnya. Adaptasi rusa. Rusa akan hidup berkelompok agar menghindari dari musuhnya atau menggunakan tanduknya. Adaptasi landak. Landak memiliki duri yang tajam. Bila dekat dengan musuhnya, dia akan mengeluarkan duri yang tajam. Adaptasi burung merak. Burung merak memiliki kemampuan aposematik, yaitu kemampuan memberi kejutan dan menakuti musuhnya. Dia akan membesarkan badannya sehingga menakuti musuh tersebut. Adaptasi kalajengking. Kalajengking sangat beracun pada ekornya. Saat bertemu musuh, ekornya akan menancap pada musuh tersebut dan mengeluarkan racun. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.